Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini pertama-tama nama saya Kolbirana Salsabil Haryadi dari kelas 8 Tafid 2 MTS Negeri Kota Probolinggo. Dan hari ini kita akan membahas tentang statistika. Sebelum ke materinya, kita harus tahu dulu statistika itu apa sih? Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara dan aturan dalam pengumpulan, penyajian, pengolahan, dan pengambilan kesimpulan dari suatu data. Sedangkan data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Penyajian data. Penyajian data dibagi menjadi 4. Yang pertama tabel frekuensi, yang kedua diagram batang, yang ketiga diagram garis, dan yang keempat diagram lingkaran. Sudah paham kan? Selanjutnya kita ke ukuran pemusatan data. Yang pertama ada min atau rata-rata. Rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Untuk menentukannya, kita pakai rumus jumlah nilai data dibagi banyak data. Dalam beberapa data itu beda-beda caranya. Yang pertama ada data tunggal. Caranya X1 ditambah X2 sampai Xn per N. Yang data dalam tabel F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah Mn sampai Xn dibagi seluruh total frekuensi, dan yang data gabungan yaitu X gabungan sama dengan N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 sampai seterusnya dibagi dengan N atau banyak data. Nah, kita ke contoh soal ya. Yang pertama, diketahui nilai datanya 6987. Berapakah nilai rata-ratanya? Kita masukkan ke rumus, kemudian kita totalkan jumlah nilai datanya. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Di sini ada 4 data, yang berarti 30 dibagi 4 sama dengan 7,5. Jadi rata-ratanya adalah 7,5. Kemudian kita ke contoh soal data dalam tabel. Jadi di sini ada tabelnya, kemudian kita cari rata-ratanya. Kita masukkan ke rumus F1 dikali X1 dan seterusnya, kemudian kita bagi dengan total semua frekuensi. Hasilnya kita total, kemudian kita bagi 120 dibagi 17 sama dengan 7,05. Jadi rata-ratanya adalah 7,05. Kemudian terakhir kita ke contoh soal yang data gabungan. Ini soalnya, dari 18 peserta didik yang mengikuti ulangan bahasa Inggris, nilai rata-ratanya adalah 65. Setelah 2 orang peserta didik ikut ulangan susulan, nilai rata-ratanya menjadi 64. Nilai rata-rata 2 orang peserta didik yang ikut ulangan susulan adalah, kita masukkan ke rumus, kemudian kita masukkan angkanya. X gabungan adalah nilai yang masuk setelah 2 anak ini ikut susulan. Dan X1 adalah nilai yang masuk sebelum 2 anak ini ikut susulan. Dan N1 adalah banyaknya siswa yang ikut sebelum 2 orang ini ikut susulan, ditambah dengan X2. X2 ini adalah nilai yang didapat oleh 2 orang tersebut, karena belum diketahui kita simbolkan dengan X2. Dikali dengan N2. N2 ini adalah 2 orang peserta didik yang susulan tadi. Dibagi dengan total jumlah seluruh peserta didik. Kemudian kita bagikan dan kita kalikan. Nah, 20 di sini kita pindah dan kita hitung. Nah, X2 yang di sini dipindahkan ke X gabungannya, kemudian sama dengan 64 dikali 20 sama dengan 1280, kita kurangi dengan 65 dikali 18 ini, sama dengan 1170, dan kita bagi dengan 2 atau
N2 tadi. Hasilnya adalah 110 dibagi 2 sama dengan 55. Jadi nilai rata-rata dua anak tersebut adalah 55. Lanjut kita ke soal Lanjut kita ke modus atau MO, adalah data yang sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbanyak. Yang ketiga ada median atau ME, adalah nilai tengah dalam sekumpulan data. Untuk caranya ada bermacam-macam. Yang di data ganjil, rumusnya XN plus 1 dibagi 2. Pada data genap, XN dibagi 2 ditambah XN per 2 tambah 1 dibagi 2. Dan pada data dalam tabel, kita gunakan dengan frekuensi kumulatif. Kita ke contoh soal. 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil perhitungan mereka, diketahui jumlah kelereng mereka adalah 5, 6, 7, 3, 2. Median dari jumlah kelereng tersebut adalah, seperti biasa kita hitung ada berapa banyak data. Di sini ada 5 data. Kemudian 5 data ini karena hasilnya ganjil, kita masukkan ke rumus yang ganjil. Kita masukkan. Kemudian jika ketemu X3, kita urutkan data yang tadi kita hitung. Angka urutan ketiga adalah angka 5. Jadi median dari data tersebut adalah 5. Kemudian kita ke soal berikutnya. 4 orang siswa dijadikan sampel dan hasil pengukurannya adalah 172, 167, 180, dan 171. Berapa mediannya? Tentu saja kita cari ada berapa banyak data. Di sini ada 4 data. Karena 4 itu adalah bilangan genap, kita masukkan ke rumus bilangan genap. Seperti ini. Nah, jika ketemu X2 ditambah X3 per 2, kemudian kita urutkan kembali. Dan ketemu urutan kedua dan urutan ketiga adalah 171 dan 172. Jadi kita masukkan 171 ditambah 172 dibagi 2 sama dengan 343 dibagi 2 sama dengan 171,5. Berarti median data tersebut adalah 171,5. Lanjut. Kita ke soal yang data dalam tabel. Berikut ini data ulangan nilai matematika. Kita hitung berapa total anak yang mengikuti. Totalnya ada 12. 12 itu berarti genap. Kemudian kita masukkan ke rumus data genap. Jika sudah ketemu X6 ditambah X7 dibagi 2, kita urutkan karena di sini sudah urut. Kemudian kita cari urutan ke-6 dan ke-7 itu menempati data keberapa. Di sini diketahui 6 menempati data 7 dan 7 menempati data 8. Kemudian kita masukkan ke rumus 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 15 per 2 sama dengan 7,5. Jadi median data tersebut adalah 7,5. Selanjutnya kita ke diagram batang. Diagram batang adalah diagram penyajian data dalam bentuk batang atau kotak pada bidang kartesius. Data yang sudah dikumpulkan harus disusun dan disajikan secara baik agar mudah dibaca dan cepat dimengerti oleh pembaca. Contohnya seperti ini, dan jika dijadikan diagram batang akan jadi seperti ini. Kemudian kita lanjut ke diagram garis. Diagram garis adalah penyajian dalam bentuk titik-titik yang saling terhubung. Biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambung. Dan jika titik dihubungkan membentuk garis naik, berarti peningkatan. Dan jika pula sebaliknya, ataupun jika garisnya datar, artinya tetap. Seperti ini jadinya. Dan terakhir yaitu adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran yang dapat berpersentase atau derajat. Yang pertama kita ke bentuk persentase. Di sini sudah ada contohnya.
Persentase itu maksimal adalah 100%. Jadi satu lingkaran penuh ini 100% dan seperempatnya adalah 25%. Jika tidak diketahui persentasenya, tapi diketahui jumlah orang atau jumlah seluruhnya, kita bisa menggunakan rumus ini. Atau jika diketahui dua bagian, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Kemudian ke bentuk derajat. Bentuk derajat maksimalnya itu adalah 360 derajat. Dan seperempatnya berarti 90 derajat. Jika tidak diketahui, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Dan jika diketahui dua bagian, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada total wali murid dari kelas 9 adalah 120 orang. Di antaranya 30 PNS, 30 guru, 15 dokter, dan sisanya pedagang. Berapakah wali murid yang bekerja sebagai pedagang? Sebutkan juga persentasenya. Jadi di sini PNS 25%, guru 25%, dokter dan pedagang tidak diketahui persentasenya. Kita ke rumus. Rumusnya jumlah orangnya. Jadi jumlah orang pedagang itu berapa? Kita kurangi yang tadi ya, 120 dikurangi 30 dikurangi 30 dikurangi 15 sama dengan 45. Kemudian kita bagi dengan jumlah seluruhnya, dibagi 120. Kemudian kita kalikan dengan 100% dan hasilnya adalah 37,5%. Sekian video dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.